10 attributes. Now, Hashem, in fact, these 10 attributes they are called Chochmah, Bina, Das. And for example, I can give you the English names. They have different names. One is called wisdom. One is called understanding. Another is called knowledge. Then there's one called kindness. One called severity. One called mercy, and so on and so forth. Now, all of these attributes of Hashem are, in a way, also contractions. They are primary contractions or vessels of Hashem's creative action. In other words, for example, let's give an example. Let's suppose we have a king, a human king. Now, this king has a whole lot of roles, let us say. The king, on the one hand, he might be the military commander. He might be in charge of all of the armed forces. And when he's that, he dresses up in a military uniform, right? Then when he's on parade for his people, he might have a crown, he has other royal clothing. When let's say he may also be a chief judge. When he's a judge, he also puts on a different garb, a different set of clothing. But it's all the same king. It's the same king. Here he's a judge. Here he's a military leader. Here he is the symbolic leader of the whole people in parliament or something of that sort. So all of these different attributes are, if you like, we could call them vessels or contractions, concealments, containments of who that king is. And so in general, every time when we speak about the idea of a tzim-tzum, it means Hashem is actually limiting or containing his infinite power to produce a particular action in the world. Now, I know that that's very, very abstract, but it's a very important idea. Okay, let me translate that first, Rabbi. Okay, fine, please. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf karena tadi Rabbi menanyakan dan saya langsung memberikan pertanyaannya dan Rabbi menjelaskan dengan panjang lebar, nggak masalah. Tapi saya ada catat beberapa poinnya dan bisa saya terjemahkan. Baik, jadi syur kita pagi ini kita akan lanjutkan dengan konsep RAMBAM yang nomor 2, yaitu kita akan melanjutkan kesatuan daripada Tuhan. Nah, pertanyaan saya tadi itu adalah kita sudah pernah belajar kan dari mulai yang konsep yang pertama, sisi teologis yang pertama, bahwa kita itu diciptakan ex nihilo, bahkan seluruh dunia ini ex nihilo, dan lalu juga itu semua adalah karena kekuatan yang tidak terbatas daripada Tuhan, daripada Sang Maha Pencipta yang dilambangkan dengan Yod Hei Vav Hei, ya kan? Nah, lalu itu semua yang tidak terbatas itu seperti melalui kontraksi yang namanya tzim-tzum. Maka itu kita bisa melihat batu, maka itu kita bisa melihat air, bisa melihat laut, bisa melihat pohon, manusia, binatang, hewan, burung, ikan, segala macam. Nah, pertanyaannya tadi adalah bagaimana dengan manusia yang bisa memiliki kemampuan untuk katakanlah menciptakan handphone ini misalkan gitu kan. Nah, padahal sebetulnya yang diciptakan oleh Hashem adalah unsur-unsur materialnya, mineral-mineralnya gitu kan, mineral kaca, mineral logam, apa segala macam. Nah, itu bagaimana pemahamannya dan penjelasannya terkait dengan pengajaran yang sudah kita pelajari selama ini. Nah, Rabbi berkata bahwa yang betul bahwa manusia itu bisa menciptakan sesuatu, ya, bisa membuat sesuatu. Nah, tetapi bedanya antara manusia dengan Tuhan adalah Tuhan tadi itu adalah dikatakan itu adalah ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada, ya kan, dari yang nothing, kosong, menjadi ada sesuatu. Ada berbentuk batu, ada berbentuk mineral, ada berbentuk air, hewan, apa segala macam. Nah, manusia bisa membuat sesuatu, boleh dikatakan bisa menciptakan lah, boleh kita menggunakan alasan seperti itu. Nah, tetapi itu adalah dari sesuatu menjadi sesuatu, bukan ex nihilo.
Ya, tetap manusia nggak punya kemampuan seperti Tuhan, yang itu ex nihilo-nya itu nggak ada. Tetapi dari sesuatu menjadi sesuatu, mineral besi dirubah menjadi apapun gitu kan, mineral emas dirubah menjadi apapun sesuai dengan keinginan itu. Nah, tetapi yang perlu dipahami lagi juga bahwa katakanlah memang betul handphone ini adalah ciptaan manusia, buatan tangan manusia, dan manusia tadi Rabbi menjelaskan diberikan anugerah bisa untuk membuat sesuatu dari material yang A dirubah menjadi bentuknya ataupun kegunaannya, bahkan apapun itu menjadi sesuatu yang sama sekali baru mungkin. Ya kan, ini dari kaca, logam apa segala macam jadilah handphone. Nah, tetapi handphone ini pun juga butuh Hashem untuk tetap ada eksis setiap saat. Itu yang perlu kita pahami. Ya. Jadi walaupun manusia sudah bisa menciptakan apapun ya, bahkan barang yang paling kecil seperti bolpen apa segala macam, ketika sudah terbentuk itu tetap membutuhkan Hashem untuk bisa tetap ada dari ex nihilo-nya itu, gitu kan. Nah, jadi tanpa Hashem terus creates, menciptakan, ini nggak akan ada. Bahkan bukan hanya handphone yang nggak akan ada, kita semua pun hilang, puff gitu aja hilang. Gitu ya, tadi Rabbi memberikan pemahaman bahwa memberikan contoh bahwa seperti kita tuh melangkah satu demi satu gitu ya, seolah-olah kita bisa melangkah dari titik A ke titik B, bergerak dari titik A ke titik B oleh kekuatan kita sendiri, tetapi itu sebetulnya tetap membutuhkan Tuhan, membutuhkan Hashem untuk bisa melangkah, untuk bisa menggerakkan tubuh kita, dan bahkan untuk membuat tubuh kita ini tetap ada. Ya, ini bukan kekuatan kita dan mungkin kita nggak menyadarinya, kita mungkin cuman take it for granted aja gitu loh. Oh iya, kita ada kok, kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas. Tetapi sebetulnya kita ini, saya bisa berbicara seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian join online di sini bisa mendengarkan, bernafas, itu juga karena Hashem yang senantiasa menciptakan kita. Bahkan di pelajaran minggu lalu dijelaskan oleh Rabbi, Hashem itu menciptakan ulang seluruh keberadaan dunia ini setiap saat. Jadi seperti diciptakan ulang, menciptakan ulang terus. Karena kalau tanpa itu terjadi, itu kita akan hilang gitu ya. Nah, tadi dikatakan kalau misalkan ternyata itunya dua entitas yang berbeda, Hashem menciptakan sesuatu dan ternyata tidak ada hubungannya, maka akan ada dua entitas, Hashem dengan dunia ini. Pada kenyataannya tidak. Ini dunia ini tidak akan ada tanpa ada Hashem, tanpa ada kekuatan Hashem. Ya. Nah, tanpa ada Hashem yang menopang. Nah, untuk menjelaskan itu semua, tadi Rabbi menyinggung sedikit dan kita akan lanjut nanti selanjutnya dengan ada yang namanya Sefirot. Itu adalah Sefirot itu mulai dari Keter, Hokmah, Bina, segala macam kan. Nah, itu dalam bahasa Indonesianya Keter itu mahkota ataupun wisdom ataupun hikmat gitu ya. Lalu ada Bina itu pengertian, Hokmah itu hikmat seperti itu. Nah, dan juga ada penghakiman, ada belas kasihan. Nah, itu semua itu adalah atribut-atribut Hashem, dan itu adalah boleh dikatakan itu adalah contraction ataupun wadah, vessel daripada pernyataan Hashem ke situ. Nanti kita akan belajar lebih lanjut apa itu. Nah, tapi yang jelas di sini Rabbi memberikan perumpamaan lagi tadi, contoh itu seperti seorang raja ya kan, yang menggunakan berbagai macam atribut gitu ya. Nah, jadi misalkan pada saat hari kemerdekaan nih, kita nanti mau sebentar lagi itu kan hari kemerdekaan. Presiden kita, raja kita atau siapapun lah di raja manapun, dia akan menggunakan pakaian saat kepresidenan gitu kan, atau pakaian kerajaan untuk merayakan kemerdekaan. Pada saat dia menginspeksi militer, dia akan menggunakan pakaian militer. Nah, pakaian militernya pun juga tergantung daripada angkatan apa, gitu kan? Yang bisa kita lihat analoginya. Angkatan darat dia akan menggunakan militer angkatan darat, angkatan udara dia akan menggunakan militer angkatan udara. Nah, tetapi pada hakikatnya dia adalah satu, yaitu si raja tersebut, presiden tersebut, gitu. Nah, itulah yang mau dikatakan oleh Rabbi bahwa sebetulnya dunia ini itu adalah yaitu tadi Sefirot itu tadi, dan itu intinya itu adalah sebenarnya cuma satu, yaitu Hashem, yaitu Tuhan itu sendiri. Over to you, Rabbi. Thank you very much. I know this must be very hard for everybody, and I really apologize that I'm not giving it over in a more simple way, but hopefully with time it will become clearer. Yeah. Now,
You see, so therefore, on the one hand, we have the fact that Hashem has this power which creates everything, and we described it last week as an absolute simplicity, this oneness of Hashem. In Hashem himself, there are no attributes. Hashem can create 10 attributes, 1,000,000 attributes. Hashem decided to create a certain number of attributes and to make the creation with these attributes and to reveal himself through these 10 attributes. Now, so the world that we live in is a world which has been shaped through these specific attributes, through these limiting and contracting attributes. Everything in the world. Now, you might ask me, here is a pen. What attribute is that? The answer is, and this is a very deep idea, that the attributes are in fact in their, they are like, if you like, the spiritual DNA of creation. The world, everything in creation has a code, so to speak. It has a meaning. It has a code in terms of a combination of these attributes, different forms and combinations of these attributes in different levels also of concealment and contraction. Now, this is a very deep concept, but I can explain it to you by saying that the Hebrew language, Hebrew is a holy language. It's not like any other language. Every letter in Hebrew represents an aspect of the attributes, divine attributes. And when we combine the letters, which make up the name of a thing in Hebrew, we have, so to speak, the spiritual code of that object. So that's why. So if we understand, not everybody can understand. It's a very deep subject. If we know the name of something in the holy language in Hebrew, then we have encoded in its name in Hebrew, the Hebrew letters, the order of the letters, the number of the letters, the combination of the letters, the permutation of the letters. That is telling us what this thing is as a product of the 10 divine attributes. Okay. So that means that the world that we live in is the product of Hashem's attributes working together in different ways. Okay. Sometimes we also use a human metaphor. We say that chesed, kindness, is like the right arm, and gevura is like the left arm. And the different part, that's just of Hashem. It's just like it's only a metaphor. But let me now relate this. Let me relate this now to the second principle of Maimonides. So, what does Maimonides say in his second principle? He says that Hashem has none of the attributes of a body. So, for example, when we read in the Bible, Hashem's hand, or Hashem's mouth, or Hashem's nose, it's only a metaphor. It does, obviously Hashem has no form at all. But a deeper perspective on this is this idea that we are in the world. We exist in a world now which has been, so to speak, constructed out of the divine attributes. In other words, it's as though there is a form of things. There is a divine form of things in this world. We speak about the different attributes, if you like, as
as almost as though they were physical manifestations of Hashem in the world. And so the world that we live in is a world of physical manifestation of Hashem. So if it's a world of physical manifestation of Hashem, where is the simplicity of Hashem? Where is the oneness? In other words, if we live in a world where we see Hashem's actions, and we compare these actions, we compare these actions to, so to speak, to aspects of a body, to Hashem's limbs, if I could use such a word. Hashem has no limbs, but the spirot are like limbs. They are like different instruments which Hashem uses. So I'm in a world where I see only which has been made, if you like, of physical manifestations of Hashem. Now, what does this? The question is, what does all of this come to? What does it mean for us? What's the point of everything I'm saying here? Last week we spoke about Hashem's oneness, absolute simplicity. Now we're talking about a world which is full of multiplicity, full of different things, and all of these things are a manifestation of these different, if you like, actions of Hashem in the world. How can I reconcile this world, which is full of, if you like, almost physical manifestations, practical manifestations, with that absolute oneness? Where is the oneness? I'm here in this world. And so this basically, what this second principle is coming to tell us is that we have a task to find Hashem, the one Hashem, in a world which hides that oneness, which conceals that oneness. So let me give you an example of what that means. What it means is as follows. We all have tests and difficulties. Sometimes, God forbid, we could be sick, or our relatives could be sick. Sometimes we have hardship in making a living. Sometimes we see conflict around us, violence around us. We see problems. We see all sorts of challenges. The question is, where is God amongst all of these challenges? Where is God amongst all of the suffering, the difficulty, the divisions, the conflicts, and so on and so forth? Now we know that Hashem really has given life to all of these different things. If there is a flood, how did that flood come about? It didn't happen without Hashem. If there is a sickness, how did that sickness happen? It didn't happen without Hashem. Nothing can happen without Hashem. So the task for us the basic task, I spoke before in the very abstract terms, but what it comes down to ultimately is saying, you know, all of this world of multiplicity, of division, of plurality, and so on and so forth, I need to work my way back. I need to know that I need to see in this one God. In other words, I have to know that behind it all is one God. It's like and how do we do this? Well, the answer we do this, for example, there is one way to do this, for example. When we have difficulties and we face challenges, we have to ask ourselves, how is this good? How could this be part of a divine plan? How can I see God's hand in the difficulty, in the flood, in the sickness, in the conflict? How can I
How can I see a good in it? So, for example, I could say, this is just general speaking, we've had a pandemic. We're having a pandemic. This pandemic, do I see God in this pandemic? What purpose could it have? Why is it there? So I personally can see amazing things which have come out of this pandemic. What I'm doing right now, talking to people, talking to you all in Indonesia from here, is something, it might have been a possibility before the pandemic, but it was not a reality yet. I can say, for example, maybe God allowed this pandemic to happen so that the world will achieve a whole new level of connectivity. Tremendous potential for connectivity. So what am I doing here? We're trying to find now, here is the world where we don't see God. But the task in this second principle is precisely in this world of difficulties and challenges to try to understand that there is a God behind it. So in other words, can we go behind the screen? You know, here we are on this side with all, remember the analogy of the projector? Here we are, we have all the colors and the shapes and the forms and everything. This is the world. But behind it, there's something which is giving possibility to all of it, something which is orchestrating it all, bringing it all about. Can I grasp the oneness of God, the plan, Hashem, so to speak, behind all of these things? So just to give you, I spoke very abstractly, but just to bring it down to practicality, the object of this idea is to say, yes, God is one in all of this multiplicity and conflict and all of this appearance of non-oneness, of materiality. I have to see God in it. I have to work back. I have to work back towards God and understand what kind of a divine plan is at work here. Is that understood to some extent? Yes, Rabbi, definitely. I'll do my best, of course, to translate this. Be'ezrat Hashem. Very good. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi dunia yang kita hidupi ini saat ini, tadi Rabbi menjelaskan demikian bahwa dunia itu yang kita hidupi itu benar-benar sudah terbentuk gitu ya. Kita lahir itu sudah melihat bahwa ada yang namanya manusia, bahkan kita diajarkan oleh orang tua kita kan, ini tuh orang, dan orang itu juga bukan hanya sekedar orang, tapi macam-macam. Ini papa kamu, ini mama kamu, nah ini kakek, ini nenek, nah ini paman, om, apa segala macam. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita itu sudah seperti di lahir itu memang benar-benar sudah melihat sesuatu yang terpisah-pisah. Ada bentuk lemari, ini tuh nasi untuk dimakan, ini air untuk diminum, untuk mencuci apa segala macam. Nah, tetapi itu sebenarnya semua itu adalah tadi Rabbi berkata bahwa itu adalah hasil daripada kontraksi ataupun juga hasil daripada yaitu tadi kan yang dilewatkan, sesuatu yang kalau kita pakai analogi cahaya yang dari pengajaran minggu lalu itu cahayanya aslinya sebenarnya cuma sekedar putih, dilewatkan merah, dilewatkan filter hijau, biru segala macam, maka yang dilihat adalah merah, hijau, biru dan apapun itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi tadi Rabbi berkata bahwa itu sebetulnya boleh dikatakan ciptaan yang fisik ini yang kita lihat sehari-hari ini itu memiliki spiritual DNA, memiliki kode spiritual. Nah, sekarang kita kan boleh tanya. Tadi Rabbi mengambil pertanyaan, mengajukan contoh gitu kan. Kalau begitu, bolpen ini sebetulnya itu hasil dari apa? Tadi kita sudah belajar kan bahwa ada 10 atribut. Nah, 10 atribut itulah yang boleh dikatakan filternya ataupun bejana ataupun wadah. 10 filter itu jadi di Hashem yang kekuatan Hashem yang dari yang infinite itu yod hei vav hei dilewatkan 10 itu tadi ya kan. Nah, permutasi dan kombinasinya itu menghasilkan
benda-benda yang ada kita ini termasuk diri kita sendiri. Nah, kita itu maka dari itu barang yang fisik itu ada kode DNA spiritualnya gitu loh. Ya. Nah, ini kalau kita mengerti huruf-huruf itu, huruf Ibrani daripada nama sebuah objek itu, kita akan bisa melihat bahwa sebetulnya itu atributnya apa, DNA-nya seperti apa, seperti itu. Makanya tadi Rabbi berkata bahwa kalau huruf Ibrani itu adalah huruf yang aksara Ibrani itu adalah aksara yang terpisah, aksara yang kudus. Kudus itu artinya terpisah ya. Karena memang itu digunakan di awal penciptaan dan itulah yang membentuk ini semua gitu loh, membentuk keseluruhan dunia ini. Seperti itu. Nah, mungkin sudah pernah ada yang tahu bahwa ini bukan penjelasan Rabbi, tapi kayak misalkan anjing, bahasa Ibrani-nya kan kelef, itu kan dari all heart, semua hati. Nah, itu semua kita bisa tahu bahwa ya anjing itu DNA spiritualnya seperti itu gitu loh. Dari bahasa Ibrani-nya. Nah, lanjut penjelasannya adalah bahwa ke-10 atribut, 10 sefirot itu tadi itu adalah seperti diumpamakan seperti anggota tubuh gitu kan. Nah, yang namanya bina hokmah itu adanya di kepala gitu kan. Lalu yang namanya chesed itu adalah tangan kanan, right arm, dan yang namanya gevurah itu adalah left arm, tangan kiri gitu kan. Nah, jadi itu hanyalah analogi. Nah, terkait dengan pengajaran RAMBAM di dalam poin kita yang sekarang ini, RAMBAM tegas-tegas menjelaskan bahwa ketika digunakan bahwa digunakan analogi terhadap Tuhan menggunakan organ-organ tubuh seperti tangannya Tuhan, pikirannya Tuhan, ataupun Tuhan duduk di tahta, ataupun apapun itulah, itu bukan berarti Tuhan itu memiliki tubuh, badan, anggota-anggota tubuh seperti kita. Tidak sama sekali. Nah, tadi Rabbi berkata bahwa sebetulnya kita lihat berbagai macam ini kan banyak sekali gitu ya. Tetapi Tuhan itu sendiri tidak memiliki atribut. Tadi Rabbi jelas mengatakan demikian. Kalau kita bisa kembali kepada esensi daripada Tuhan sendiri, itu nggak ada atribut. Tuhan bisa ciptakan atribut berapa aja kok. Mau 5 miliar, mau tidak terbatas pun bisa. Tetapi memang untuk kepentingan ciptaan ini Tuhan berkata, Hashem berkata, dia menciptakan 10 atribut dan itulah yang akan digunakan oleh dia untuk menjalankan ataupun menciptakan dan terus menciptakan sampai dengan saat ini gitu loh. Ya, tapi kalau Tuhan sendiri dia nggak punya atribut. Artinya dia itu sesuatu yang beda. Kita nggak akan pernah bisa mengerti. Atribut itu bukan Tuhan. Jadi 10 sefirot itu tadi, kalau yang mungkin pernah dengar tentang sefirot, itu sendiri bukan Tuhan, itu adalah atribut gitu. Ya, tadi Rabbi menjelaskan demikian. Oke, nah sekarang sekarang kelanjutannya adalah justru kita ini manusia yang merupakan ciptaan yang spesial ini, itu kita tugasnya adalah harus menemukan Tuhan, harus menemukan Hashem di tengah-tengah semua yang terpisah-pisah ini. Ya, kita mungkin tadi Rabbi memberikan contoh bahwa kita mungkin senantiasa berkata, terutama dalam hal yang nggak enak, dalam konflik, ketika kita mengalami kesakitan, ya, amit-amit jangan sampai terjadi, ketika mengalami mungkin kesulitan dalam mencari rezeki, mencari penghidupan, kita mungkin paling gampang dan mungkin sering kita dengar dari sekeliling kita, mana Tuhan di situ? Apakah Tuhan ada gitu kan? Nah, itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian lahir dari konsep bahwa Tuhan itu terpisah dengan dunia. Tuhan menciptakan terus sudah lepas saja gitu. Oh, didiamkan terus dia muter-muter sendiri, manusia melakukan sendiri. Padahal tadi konsep daripada kita ini semua yang kita pelajari dalam Yudaisme itu adalah bahwa dalam setiap saat Tuhan itu menciptakan. Artinya Tuhan secara aktif terlibat di sini. Nah, itulah yang perlu kita pahami gitu. Jadi Tuhan itu bukan tiba-tiba nggak ada atau apa segala macam, bukan seperti itu gitu ya. Nah, kita itu harus bisa menemukan Tuhan yang esa itu di balik semuanya gitu ya. Nah, Rabbi tadi memberikan contoh terkait dengan pandemik ini. Pandemik ini mungkin kita akan sangat mudah berkata, ini mah jahat, ini mah bukan dari Tuhan segala macam. Tapi ingat, dengan pengajaran yang tadi kita pahami dan pengajaran yang tadi kita berikan, ya,
bahwa kalau kita lihat demikian, itu artinya ya Tuhan juga terlibat dalam segala hal. Tuhan terlibat. Ya, kita sakit tidak mungkin diizinkan kalau tidak mungkin terjadi tanpa Hashem izinkan. Tadi Rabbi berkata demikian kan. Kesusahan tidak mungkin terjadi tanpa Hashem terlibat di dalamnya. Tanpa Hashem memberikan izin untuk ya go gitu, seperti itu. Dan di dalam pandemik ini juga tadi Rabbi menjelaskan bahwa ini sebetulnya Tuhan, Rabbi melihat dengan sesuatu hal yang sangat luar biasa dan Tuhan ada di sini. Artinya secara kesimpulan dengan pandemik ini buat Rabbi, dia melihat bahwa Tuhan Hashem sedang membawa kita kepada level yang baru daripada konektivitas, a new level of connectivity, gitu kan? Nah, sekarang ini Rabbi sangat-sangat tidak berpikir dulu sebelum pandemi untuk bisa ngomong bersama dengan kita audiensnya di Indonesia, mengajarkan Torah dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjangkau kebenaran Torah ini untuk orang-orang Indonesia. Rabbi nggak kepikir, karena beliau sudah punya pemahaman sendiri. Rabbi sudah punya audiens sendiri di Australia, sudah punya pekerjaan sendiri, ya beliau sibuk aja dengan itu. Nah, tiba-tiba dengan pandemik ini stop gitu kan, berhenti segala macam, lalu bagaimana ya? Dan kita pun juga di Indonesia juga nggak bisa ketemu lagi segala macam kan, akhirnya kita mencari ini bagaimana, siapa yang bisa mengajari kita segala macam, ya akhirnya kita ketemu dengan Rabbi. Itu benar-benar Tuhan, itu benar-benar Hashem gitu kan. Jadi kita bisa lihat di sini contohnya bahwa dalam hal yang sangat jelek sekalipun kelihatannya ya buat kita, pandemik ini kita percaya nggak ada yang seneng gitu kan. Tapi kita lihat di sini Tuhan juga bekerja di dalamnya gitu kan. Dan kita bisa ketemu dengan Rabbi bisa mengajarkan kita sampai dengan saat ini, dan Besrat Hashem terus kita akan diajar oleh Rabbi dengan luar biasa ya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu sekalian KeEsaan atau kesatuan daripada Tuhan di dalam prinsip Maimonides yang nomor 2 ini. Itu kita harus bisa mengerti bahwa apapun yang terjadi, baik di dalam hal fisik maupun di dalam kejadian-kejadian yang apapun, baik itu yang baik maupun itu yang buruk, itu semua Hashem terlibat di dalamnya, dan itu adalah atas kehendak Hashem, dan Hashem merencanakan dan aktif terlibat di dalamnya. Over to you, Rabbi. Thank you very much. Now, there's a lot of technical things that I could teach you here, but I feel that I just want to make a general point, and then I'd like to open it for some questions, because I realize that this is a lot's coming at all at once. Yeah. Now, just to summarize what I've said, if this helps, there are two, as we mentioned before. We know that Hashem is one. Hashem, which Hashem is, there is one Hashem, and this oneness is associated, as mentioned before, with that idea that everything is created from absolute nothingness by Hashem. That is one power of Hashem. That is the higher, if you like, that power of Hashem. On the other hand, we know that Hashem is able to produce a world full of concrete things in which we don't see that oneness. Because, as mentioned before, there is the tzim-tzum with the attributes, and all of this is Hashem's means of creating. So we have, in a sense, two tasks. Part of when the person says Shema Yisrael, he says Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. That first part is referring to what we learned last week. We know when our mind's eye, so to speak, we can picture, we can feel, we can sense that absolute oneness from which everything comes. Then when we say the second set of words, we say Baruch Shem Kavod Malchus Eleh, which is actually, it's not a verse in the Torah, but it's called blessed is the name of his glorious kingdom forever. That is referring to our perspective down here, so to speak, where we are in the world of multiplicity, division, concealment of God, and so on. And our task then is to go from one to the other.
First of all, we have a spiritual sense, Hashem is one. Now, with that knowledge, let's come back to where we are and let's work back. Let's work back to that oneness. Let us, where we stand now in the world, which doesn't show Hashem, let's try to see now how it really does all come from Hashem. Let us reconnect the world to Hashem. And so these are two different kinds of connection to Hashem. The first is a connection in which we feel that we're absolutely nothing because we are nullified in our existence to Hashem's oneness, completely nullified. The second service is called in Hebrew Bitul Hayesh, which means we see the world is something. Hashem has created a concrete world, and we feel that we are independent. We feel the person doesn't experience Hashem and has a feeling of independence of Hashem. Now, here we have to. Our task now is to take our sense, the sense that we have that we are something separate, and now connect that with Hashem. It's called Bitul Hayesh, which means take the world as it looks like something real, concrete, material, conflicted, divided, and so on and so forth, and connect that. Take that as a something, as a real, it feels like it's independent, something's existing on its own. And now the task is link that back, take that back to Hashem and relate it to Hashem, so that we then so that we have the sense of that what's called Bitul Hayesh, that yes, it's a world, but I with my mind now, with my understanding now, I begin to relate it and reconnect it with its source. So I think with that, I think we'll go to questions there, okay? Because let me translate that first and then we go for the questions, Rabbi. Jadi secara kesimpulan Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar dari yang minggu lalu ya terkait dengan hal ini, dan sampai dengan saat ini barusan dijelaskan oleh Rabbi, kita paham bahwa ada Hashem dan ada kekuatan yang tidak terbatas, dan kita juga tahu Hashem dengan kekuatannya juga sanggup menciptakan dunia ini dengan segala macam yang ada, dengan batu, dengan segala macam. Dan sebetulnya seperti tadi yang saya bilang, bahwa kita yang di dunia ini, manusia terutama ya, kita itu bisa sampai pada kesadaran bahwa sebetulnya di mana Hashem. Karena memang boleh dikatakan kita bisa berkata bahwa ya tanpa perlu mengakui Hashem pun kita hidup. Itu kan ekstrimnya seperti itu, karena kita sendiri sudah tahu bahwa banyak orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan dan mereka tetap hidup kok gitu loh. Nah, jadi sekarang di mana itu Hashem? Nah, sekarang inilah yang menjadi poin penting daripada perkataan Shema Yisrael yang diucapkan oleh orang Yahudi, dan kemarin kita sudah belajar boleh juga diucapkan oleh kita sebagai Bnei Noah. Dan kita tahu bahwa di dalam Shema Yisrael ada dua bagian. Bagian yang pertama, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, itu adalah boleh dikatakan kesadaran spiritual kita. Ketika kita mengucapkan itu, kesadaran spiritual kita, iya, kita tahu bahwa ada Tuhan yang tidak terbatas itu tadi, Tuhan yang kekuatannya sangat-sangat tidak terbatas, yang tidak kita mengerti, dan yang menciptakan seluruh dunia dengan kekuatannya yang tidak terbatas. Itu yang pertama. Lalu kalimat yang kedua, ada kan kalimat kedua, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Nah, itu kata-kata yang kedua, itu artinya diberkatilah kerajaannya ya, dan akan namanya dan kerajaannya selama-lamanya. Nah, itu sebetulnya refleks kepada diri kita ataupun keadaan kita secara fisikal. Nah, jadi boleh dikatakan ini adalah sebuah koneksi yang luar biasa. Tadi Rabbi berkata, kita di dunia ini, kesimpulannya begini Bapak Ibu sekalian, kita di dunia ini yang kita lihat bahwa semuanya itu terbagi-bagi, semuanya itu seolah-olah independen, semuanya itu seolah-olah tidak ada yang support. Makanya kan seperti itu, makanya sampai ada orang yang berkata bahwa ya dunia ini mah ya tiba-tiba aja terjadi. Nah, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kita harus bisa kembali kepada Hashem. Ini semua adalah diciptakan oleh Tuhan. Ini semua adalah karena penciptaan Hashem. Ini semua kita harus bisa temukan Tuhan yang ada di situ. Ya, walaupun kita
merasa bahwa kita independen, kita harus bisa link kembali, kita harus bisa menemukan source sumbernya yang itu. Dan di perkataan yang pertama, ucapan yang pertama yaitu Shema Israel, itu adalah kita boleh dikatakan kita itu seperti nullify, kita itu seperti tidak ada apa-apanya. Kita nothing kok, kita nggak ada apa-apanya. Kita benar-benar cuma sekedar ya nggak ada artinya lah dibandingkan dengan kekuasaan Hashem yang sangat luar biasa. Begitu Bapak Ibu sekalian. Pengajaran kita malam ini. Sekarang saya minta kalau ada yang ingin bertanya, silakan bisa mengeluarkan membuka videonya dan juga menyampaikan pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan karena ini tinggal 5 menit lagi. Pertanyaan Adrian ini nanti kita tanyakan di yang sure berikutnya ya, Adrian, karena ini nggak pas dengan topiknya. Oke, yang lain bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau cukup? Ayo. Jangan membuang waktunya Rabbi. Silakan dibuka mikrofonnya, buka videonya. Saya More, oleh. Silakan Pak Lori, nyalakan videonya Pak. Ya, ya. Baik. Ya. Oke, silakan Pak Lori, pertanyaannya. Ya. Shalom More, shalom Rabbi. Shalom. How are you? Shalom. Sekarang ini kita sudah bisa menggunakan Shema Israel. Apakah bagian-bagian perintah-perintah tertentu dari Israel sendiri atau Yahudi sendiri ada yang bisa kita lakukan atau tidak? Misalnya, itu pertanyaannya Pak. Ya, misalnya perayaan-perayaan Rosh Hashanah, Yom Kippur dan lain-lain itu apakah memang kita bisa melakukan perayaannya? Terima kasih. Okay. The question is to the practical, Rabbi, because we were asking to you, we were asked you last week about Shema Israel, whether Noahide, the Bnei Noah can say that, and you said yes, definitely, with the right understanding. So the question is there any other a Jewish commandment that is also can be performed or even allowed to be performed by Bnei Noah? Yes. Well, this is a very so this needs a whole lesson by itself, a whole discussion by itself. First of all, with Shema, I think it's appropriate just to say the first verse. You can say Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kavod Malchus Elam. The first, I think, because the next paragraph talks about mezuzah and tefillin. Yes, it's it. So I think that it's certainly would say the first two parts, first two lines. That's appropriate. Now, the answer is, can a Noahide do other Jewish commandments? And the answer is there are a number. Yes, many can be done. Not all, but some, but a number. For example, if a Noahide wishes, let us to say, to keep the Jewish dietary laws, that is permissible. That's not a problem. It's not. It is not mandatory. It's not required, but it's certainly a good thing. To, for example, also to give charity. Now, obviously, everybody has to give charity of some sort. It's wrong not to give charity. But if you want to give charity with the same rules that a Jew gives charity, yes. Then and then also, for example, there are many aspects of Jewish civil law, which is the laws of business and business ethics. Yes. I mean, even some say, there's a view even say, some say that it's obligatory on Noahides, not just optional. Yeah. So the answer is some yes and some no. And I can give you examples if you want to ask me about particular ones. I can happily discuss that with you, but it's a very big topic. But there is definitely scope to do many of the Jewish commandments.
but we have to understand where yes and where no, because it's not a simple matter. I understand. Yeah, so maybe Rabbi, in a due time, when you discuss about Rosh Hashanah later on, like what we have discussed, then you might be also provide us with some explanation whether how about the holidays of the Jews, whether it is permissible for the Noahide or what is the law, something like that. Okay. Yeah. Good. Okay. All right. I think that's all, Rabbi. That's Thank you so much. Okay, thank you very much. And once again, I don't understand Indonesian, but I have a sense that Leo is doing a very good job. Anyway, Baruch Hashem, yes, Rabbi. Thank you so much. All the best. And be well. And look forward to seeing you. Be well to you, Rabbi. Shalom. Shalom. Oke. Baik, tadi pertanyaan daripada Pak Lori itu adalah Shema Israel kan kita dibolehkan untuk mengucapkan, lalu bagaimana dengan perintah-perintah yang lainnya. Nah, sekarang sebetulnya Shema Israel juga tadi Rabbi berkata dan menjelaskan itu tidak semuanya. Kalau kita tahu Shema Israel yang diucapkan oleh oleh orang Israel itu panjang. Ada yang mengucap syukur terkait dengan tzit-tzit, terkait dengan tefilin, terkait dengan mezuzah, perkataannya itu banyak sekali. Nah, tapi dua kalimat pertama saja yang bisa diucapkan oleh Bnei Noah, yaitu adalah tadi Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Lalu yang kalimat yang keduanya adalah Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Faed. Udah cukup sampai seperti itu, karena yaitu menyatakan tadi yang kita jelaskan bahwa Tuhan yang tidak terbatas itu menciptakan yang kepada yang terbatas, menciptakan sesuatu yang kita lihat di dunia ini, tapi sebetulnya sumbernya satu. Semua yang kita pelajari itu sebetulnya dirangkum ke dalam dua kalimat itu tadi, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Faed. Itu sebetulnya. Nah, jadi kalau ditanyakan perintah-perintah lainnya apakah ada yang boleh dilakukan oleh orang non Yahudi atau tidak, jawabannya ada yang iya dan ada yang tidak. Contohnya tadi Rabbi menjelaskan, kalaupun misalkan katakanlah kosher, kita mau makan kosher. Nah, Bnei Noah silakan boleh mengikuti, tapi ingat tadi Rabbi berkata itu tidak mandatori, itu bukan perintah. Ya, kalaupun kita mengikuti pola makan kosher itu hanya sebatas voluntari, istilahnya kerelaan, karena kita berkata bahwa ini mungkin baik untuk kesehatan segala macam, hanya seperti itu, bukan perintah, seperti sekali lagi ya. Terus yang kedua juga charity ataupun memberikan sedekah. Orang Yahudi diwajibkan, di Bnei Noah ya itu juga sesuatu yang baik yang untuk perlu dilakukan gitu kan. Jadi ya silakan lakukan gitu, dan itu boleh. Lalu tadi Rabbi menjelaskan lagi berikutnya hukum-hukum Yahudi yang lainnya, yaitu misalkan hukum sipil, hukum dagang, yaitu itu lakukan juga gitu loh, karena itu baik dan itu memang bisa menciptakan pola perdagangan yang baik, yang adil, persaingan yang sehat. Kita sudah pernah belajar kan bagaimana kita berdagang dalam 7 hukum Nuh. Kita udah pernah belajar. Jadi bagaimana kita jangan sampai kita menciptakan persaingan tidak sehat, ya kan, seperti itu kan. Kita nggak boleh curang timbangan nggak boleh dikurangi. Itu hukum Yahudi gitu loh, dan itu berlaku buat kita juga. Nah, tapi ada hukum-hukum lain yang memang tidak bisa. Contohnya tadi aja, yang paling gampang di Shema Israel saja, yang khusus untuk orang Yahudi itu tidak kita ucapkan tzit-tzit, yang mengucap syukur terkait tefilin, yang mengucap syukur terkait mezuzah, ya karena itu kan orang Yahudi. Kita tidak diberikan perintahnya. Ya, seperti itu. Pertanyaannya Pak Fani satu lagi di dalam chat itu, Hashem terus merecycle. Nah, Pak Fani tolong pahami bahwa recycle itu dari sesuatu menjadi sesuatu. Plastik botol bekas minuman mineral di-recycle menjadi plastik kantong kresek misalnya. Itu kan dari sesuatu menjadi sesuatu. Padahal kalau Tuhan itu adalah menciptakan ex nihilo. Jadi nggak ada yang di-recycle, Pak Fani. Ya, jadi benar-benar ini semuanya dari nol, dari nggak ada. Setiap saat itu bukan di-recycle, tidak di-recycle, tetapi diciptakan ex nihilo setiap saat, setiap detik, setiap milisecond, setiap
nanosecond, apapun satuan waktu terkecil yang dikenal oleh manusia, Hashem senantiasa menciptakan dari nol, dari nothing. Jadi nggak ada yang bukan recycle, dan makanya pengajarannya pun juga bukan recycle, tetapi senantiasa diciptakan baru, bukan barang bekas. Jadi kita ini bukan barang bekas, kita ini bukan recycle dari apa gitu, nggak ada. Tapi kita ini adalah senantiasa diciptakan baru. Karena memang setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap milisecond. Tadi Rabbi sudah mengajarkan demikian. Oke? Mungkin saya tambah satu. Oh ya, silakan Pak Lori. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh Rabbi tadi, dan saya memang betul paham apa yang harus Benilo lakukan dan yang tidak boleh Benilo lakukan. Ya. Dan yang kita lakukan, yang itu kan kita sudah pernah lakukan, tapi kita karena beralih maka saya sangat paham itu, More. Tapi karena sudah ada penjelasan tentang Shema sampai dengan baru semkefot maupun cukup bagi kami. Nah, namun satu hal yang saya mau tanya terkait dengan ada 7 hari raya, yang jelas Pesah kan tidak mungkin. Tetapi misalnya Rosh Hashanah, ada 2 hari raya terakhir ini sampai dengan Yom Kippur dan apa itu, apakah bentuk perayaan itu dari sisi benar Noah itu kita mensyukurinya seperti apa begitu? Sekalipun kita tidak, ya mungkin barangkali itu maksud saya, supaya tadi mungkin ada sedikit penjelasan dari Rabbi. Terima kasih, Mulai. Ya, nggak apa-apa, Pak. Sebetulnya kalau Rosh Hashanah kemarin kita juga berkumpul bersama online gitu ya. Kita mengucap syukur karena sebetulnya gini, fakta bahwa ketika Rosh Hashanah itu adalah seluruh manusia dan seluruh jagat raya, seluruh alam semesta ini, tidak hanya orang Yahudi, dinilai dan dihakimi di hadapan Hashem. Jadi itu dampaknya buat kita semua. Nah, tetapi tentunya detil-detil perintah-perintahnya itu kita tidak wajib gitu. Makanya kita sekali lagi merayakan sebagai voluntary. Nah, maka dari itu saya juga minta tadi kepada Rabbi, tolong Rabbi di siur terakhir nanti Rabbi sebelum masuk Rosh Hashanah, tolong jelaskan terkait Rosh Hashanah biar kita lebih mantap lagi gitu loh Pak Lori ya. Tahun lalu kita sudah merayakan, mungkin Pak Lori waktu itu belum bergabung. Jadi tahun lalu Rosh Hashanah 5781 tahun lalu kita ngumpul rame-rame, kita ngucap syukur seperti itu. Kita juga lakukan syiur juga, dan tentunya yang lebih penting adalah kehidupan kita setiap hari. Yang lebih penting adalah kehidupan kita setiap hari. Kenapa? Karena ketika nanti Rosh Hashanah kita itu dinilai, pribadi kita dinilai, kita didapati penilaiannya baik. Itu aja gitu loh. Jadi bukan berarti kalau kita nggak merayakan Rosh Hashanah misalkan gitu ya, kalaupun kita nggak mengucap syukur saat Rosh Hashanah, maka nanti kita akan kena malapetaka. Nggak ada seperti itu. Yang penting adalah penilaian kita setiap hari, justru sepanjang tahun inilah yang penting kehidupan kita. Sehingga ketika kita masuk kepada Rosh Hashanah, Hashem menilai hidup kita didapati layak. Itu aja. Kan penilaian kan itu dari hidup kita setahun kan, bukan di satu poin titik tertentu saja gitu kan. Kalau satu poin titik tertentu saja ya kacau beliau lah. Selama 364 hari kita kacau-kacauan gitu kan, terus tiba-tiba satu hari wah bagus, kita baik segala macam. Ya sorry aja, Hashem nggak bisa dibohongi begitu gitu kan. Oke. Begitu. Pak Yerik, More gimana kalau pas makan bakmi ada minyak babinya? Kan benenoa boleh Pak, ya nggak apa-apa, kalau masih suka ya silakan aja gitu loh. Belum bisa move on ya monggo aja. Apakah boleh mengucapkan blessing? Yang ucap syukur lah, karena babi juga diciptakan oleh Tuhan. Yang ucap syukur secara makanan gitu kan, secara makanannya ya yang ucap syukur. Kita bisa makan, bisa menjadi nourishment buat kita, bisa menjadi energi untuk kita hidup, ya itu aja, seperti itu ya. Jadi nggak usah merasa bersalah karena memang bukan perintahnya, kecuali orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ya strict, jelas nggak bisa, dia punya perintah yang khusus gitu. Oke. Iya, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak sekalian? Cukup ya atau cukup? Cukup, boleh. Cukup, More. Oke, baik, kita ketemu nanti malam. Seperti saya bilang, komunitas kita akan ketemu nanti malam
member terutama ya, dan kita akan bahas dengan bulan Elul ini, bulan yang sangat luar biasa menjelang masuk kepada Ramadan. Baik, oke. Baru Kashem, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti kita ketemu lagi sampai sore ya. Shalom, Toda Rabba. Shalom. Shalom.